Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to matematika, jangan pusing karena kita daring bersama Ominia. Hey, jangan ada pertanyaan ini. Tidak. Karena matematika itu sebenarnya seru. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah. Kita masuki pola bilangan. Pertama, kita akan membahas Leonardo da Pisa. Siapa itu? Apa itu? Dan kenapa harus dibahas? Kemudian, pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan dengan aturan tertentu. Kemudian persamaannya, kita akan mencari selisihnya, contoh-contohnya, ada tugas dan tujuannya. Nah, ini adalah Leonardo da Pisa. Oke, Leonardo adalah matematikawan Italia. Dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian matematika sejak ia remaja. Panggilannya Fibonacci karena lahir di sana pada tahun 1170, seorang anak dari ahli kesehatan Guglielmo Bonacci. Nah, saat dia jalan-jalan sama ayahnya, dia singgah ke Afrika Utara. Kemudian dia belajar mengenai Hindu, Arab penomorannya. Kemudian dia menghubungkannya dengan nomor Romawi. Ternyata nomor Hindu dan Arab lebih luar biasa. Maka Leonardo membawa penomoran Hindu dan Arab itu ke Eropa, balik ke Italia. Nah, dia mengenalkan sistem penomorannya pada buku Liber Abbaci. Dia menamakannya nomor Fibonacci. Namun dia tidak menuliskannya sebagai nomor Fibonacci. Dia hanya menggunakannya di buku yang sangat penting, yaitu buku dengan sistem penomoran 0 sampai 9. Kemudian dia mempraktekkan penomorannya dan menggunakannya di area umum, seperti sistem pertukaran uang dan aplikasi lainnya. Oke. Jadi Leonardo da Pisa inilah yang mengenalkan pola bilangan kepada semua orang, diambil dari penomoran Hindu dan Arab. Nah, kita akan masukkan ke pemuatan pertama. Coba perhatikan gambar di sini. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Segitiga, sisinya 3. Segi 4, sisinya 4. Segi 5, pasti juga sisinya 5. Dan segi 6, juga pasti sisinya 6. Mereka mempunyai selisih masing-masing 1. Nah, maka seterusnya mereka akan berselisih 1 juga. Sampai sini paham? Oke, kita latihan ke penguatan kedua. Kalian bisa lihat gambar ini. Bumi demonstrasikan ini sebagai gambar rumah. Nah, di tengahnya ada jalan. Kalian bisa lihat yang di atas adalah rumah bernomor ganjil, yang di bawah rumah bernomor genap. Dan setiap rumah di sebelahnya selisihnya 2. 1 ketiga 2. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh pertama. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Kata kuncinya berurutan dan penjumlahan. Balik lagi ya. Kalian pasti masih ingat bilangan genap itu dimulai dari berapa? Yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Selisihnya berulang 2. Pola pertama, kita mulai dari 2. Maka berurutan kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya 12. Pola kedua, kita mulai dari angka 4. Kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 adalah 18. Dan pola ketiga dimulai dari 6. Kita urutkan kembali. 6 tambah 8 tambah 10 adalah 24. Jadi yang hasilnya 60 itu yang mana ya? Maka kita lihat dulu selisihnya. Kalau pola 1 12, pola kedua 18, maka setiap selisih adalah 6.
karena 18 ke 24 juga 6. Maka pola yang terbentuk adalah 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Maka kalau kita hitung, 60 terdapat di pola ke-9. Nah, sudah kelihatan bisa dihitung pola 60-nya yang keberapa? Oke. Jadi, untuk menghasilkan 60, berarti kita akan menggunakan pola ke-9. Yang kita mulai dari 9 dikali 2 adalah 18. Maka kita akan menjumlahkan 18 tambah 20 tambah 22 sama dengan 60. Kalau masih kurang ngerti, kita masuk ke contoh kedua. Nah, Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap kolam punya bentuk persegi pada area penampung air. Warnanya biru. Nah, pinggirnya warnanya putih. Kalian bisa lihat gambar kolamnya di sebelah kanan. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Seperti itu, berurutan. Oke. Kita akan mulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3. Pertanyaannya, jika ubin birunya 100 buah, ubin putihnya ada berapa? Wow, itu banyak ya. Oke, kita ambil dari kolom pertama. Kolom pertama punya ubin biru 1. Kolom kedua punya ubin biru 4. Kolom ketiga punya ubin biru 9. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Maka kalau ubin birunya 100, berarti itu hasil dari perkalian 10 dikali 10. Maka dia terdapat di kolam ke-10. Oke, kita akan hitung ubin putihnya. Ubin putih kita punya 8 di kolom pertama. Di kolom kedua kita punya 12. Di kolom ketiga kita punya 16. Bisa lihat perbedaannya? Yang pertama 8. Yang kedua 8 ditambah 4, selisihnya 4. Yang ketiga 8 ditambah 12 menghasilkan 16. Atau 8 ditambah 2 dikali 4. Kali 0, kali 1, kali 2. Maka ubin putih yang ada di kolom ke-10 yaitu 8 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 36 sama dengan 44. Nah, kelihatan kan kalau kolomnya 10 maka perkaliannya 9. Kalau kolomnya 1 perkaliannya 0. Kalau masih bingung, kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga, sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, kita lihat gambarnya. Lapis pertama cabangnya 1, lapis kedua cabangnya 2, lapis ketiga cabangnya 4, lapis keempat cabangnya 8. Kalau ditanya, lapis ke-8 itu cabangnya berapa ya? Dan kalau dijumlahkan dari lapis pertama sampai lapis 8, ada berapa banyak cabang? Maka kita akan lihat polanya. Di lapis pertama itu 1. Maka kita akan menggunakan perpangkatan 2. Kita mulai dari perpangkatan 0. Sama seperti contoh 2 sebelumnya, kita kalikan dari 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi setiap lapis berkurang 1 pangkatnya. Lapis 4 pangkatnya 3. Sudah kelihatan jelas? Oke, kita akan beranjak ke lapis 8. Kalau lapis ke-8 berarti pangkatnya dikurang 1, bukan pangkat 8 tapi pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini adalah 128. Jadi pada lapis ke-8 kita punya 128 cabang. Jadi kalau kita jumlahin lapis pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8, jumlah cabangnya ada berapa ya? Oke, kita lihat. Ternyata kita bisa membentuk sebuah pola. 1, lapis pertama, 2, lapis kedua, 4, lapis ketiga, 8, lapis keempat,
dan seterusnya. Semua adalah perkalian 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya sampai ke lapis ke-8. Kalau ditanya total, berarti semua kita harus jumlahkan. Maka 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, ditambah 32, ditambah 64, ditambah 128, sama dengan 261. Jadi dari lapis pertama sampai lapis ke-8 ada 261 cabang. Oke, sudah mengerti? Nah, Umi punya latihan. Jadi hari ini kita pakai latihan ya. Nah, mudahnya latihan pertama kalian bisa lihat contoh pertama. Latihan kedua kalian bisa lihat contoh kedua. Latihan ketiga kalian bisa lihat contoh ketiga. Nah, untuk yang 4 kalian boleh isi sendiri pola bilangannya. Oke, boleh diperhatikan lagi. Kalau kurang mengerti, silahkan diputar lagi videonya. Ada yang kurang mengerti kira-kira? Mana suaranya? Oke. Contoh pertama itu adalah soal latihan yang paling gampang. Contoh kedua itu juga masih gampang. Kalian hanya perlu mencari 400 itu berapa kali berapa ya? Nah, kolom ketiga kalian bisa lihat kita hanya menambah 2 cabang. Sampai situ pelajarannya. Terima kasih karena telah tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan.